Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, yaitu hari trading ke-118. Kita ada 5 alert ya Bapak Ibu, makin berkurang nih sepertinya. Tapi kita cek lah nanti ya Bapak Ibu. Ini kita ke trading snapshot, saya lagi-lagi dicek di website IDX, telat datanya, tidak dapat trading snapshot, maka saya pakai aja data dari RTI. Hari ini kita ditutup positif, Bapak Ibu. Sempat naik tinggi, tapi mau mulai jam 3 sore dia sudah mulai ada penurunan. Dan kita lihat asingnya keluar, ini mudah-mudahan tidak salah ya Bapak Ibu, asingnya keluar sekian. Mudah-mudahan nanti cek lah ya Bapak Ibu. Kalau nggak net sell, net buy. Tapi net sell kayaknya. Nah, apalagi kita lihat pendorongnya non-cyclical Bapak Ibu, infra dan healthcare. Di sini kita lihat BBCA net buy 200 miliar cukup besar, Telkom juga 100 miliaran, TPA ada 100 miliaran. Sementara yang keluar itu ada di BBRI. Aduh, ini yang diborong asing BBCA, Bank Mandiri, saya nyemplungnya di BBRI. Tapi nggak apa-apa lah ya, masih profit saya. 180 miliar keluar di Goto, keluar lagi besar 179, di Bank BBNI keluar 138, sementara yang lainnya tidak signifikan. Itu dia trading snapshot Bapak Ibu yang bisa saya compile datanya. Kita ingat bahwa positif 0,27, di mana di trading snapshotnya dia nggak tahu nih ada opening gap up nggak ya Bapak Ibu, karena kalau di RTI dia lompatnya begini bentuknya. Kayaknya lompat dia langsung, ini karena jam 9 langsung tinggi. Nanti dicek-cek aja lagi ya Bapak Ibu apakah dia ada gap up. Berita regional saya lihat-lihat tadi beritanya hanya inflasi dari Asia ya, banyaknya ya, dari Amerika ini belum, juga dari Eropa. Oke, ini alertnya Bapak Ibu untuk hari ini, mesin learningnya keluarin ada 5. Nah, ini Bapak Ibu dari jam 10 dia sudah keluar ESA, PGO, SMGR jam 11 ya. Nah, ini salah satu kelemahan dari mesin learning itu, dia tidak tahu apa yang belum terjadi. Jadi dia waktu keluar dari jam 11 itu Bapak Ibu, dia keluar alert SMGR pada saat itu memang algoritma menyatakan SMGR buy. Ya dia nggak tahu kan jam 11. Saya cek di pre-closing SMGR disembelih ya, dibanting. Nah, itu kelemahan dari machine learning ini. Dia tidak bisa tahu kalau datanya belum ada. Jadi pada saat jam 11 itu datanya menyatakan SMGR naik, ya kan? Tapi di pre-closing setelah itu ya dia nggak tahu, dia nggak bisa mengubah, dan kebetulan ya sudah Anda keluarin, nggak ada lagi ya, jadi nggak ada koreksi lagi gitu, dia nggak bisa, alertnya dibatalin, nggak bisa. Jadi ini namanya secara sekuensial Bapak Ibu berdasarkan data. Nah dia keluar, akhirnya kalau ada yang sampai pre-closing dia masuk, ada yang kena PHP juga ya, gitu. Jadi contohnya seperti itu. Dia terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini ada Telegram botnya di Elquan_bot, ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa cek ini. Telegram channelnya juga ada, silakan Bapak Ibu join karena di situ banyak informasi-informasi yang mungkin berguna bagi Bapak dan Ibu. Ada website dan sosial medianya. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun lebih ya di pasar saham Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya alami, pengalaman, dan jungkir balik, salto, nyungsep, segala macam uh, bisa bermanfaat. Saya ceritakan dan saya bagi ilmunya kepada Bapak dan Ibu. Tidak boleh request analisa saham apapun. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham, Bapak Ibu, saya sarankan lakukan sendiri ya. Jadi jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, jangan pernah. Apalagi sampai nitip uang, itu jangan. Lebih bagus Bapak Ibu pelajari pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Mudah-mudahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya juga nggak terasa sampai 18 tahun. Oke gitu. Jadi practice make perfect. Nanti saya akan sampaikan caranya untuk menganalisa, perintah-perintah botnya dilakukan bersama-sama kita bahas. Bapak Ibu juga bisa belajar teori. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga berminat dengan volume price analysis. Jadi kalau apa yang saya cerita bahwa price discount everything, saya lihat price dan volume, dah simple begitu aja. Nggak usah rumit-rumit lah. Nggak usah lihat posisi siklus Jupiter sedang apa, sedang bulan purnama atau tidak, nggak perlu. Oke,
namun begitu jangan percaya analisa saya 100% ya Bapak Ibu. Jadikan saya sebagai second opinion, Bapak Ibu harus punya analisa sendiri. Jadi Tayor, trade at your own risk, disclaimer-nya on ya. Bapak Ibu harus punya trading plan dan money management. Jangan pernah trading tanpa trading plan. Apapun itu trading plan-nya, ya sesimpel apapun, tetap harus punya rencana. Jangan nanti Bapak Ibu mau beli, berharap naik, ternyata tidak naik, bingung ya. Nggak tahu mau harus melakukan apa, tidak ada exit plan. Oke, terkait dengan berikutnya adalah workshop. Ini adalah informasi terkait dengan workshop trading as business untuk level basic dan intermediate ya. Jadi apa yang diajarkan itu kembali lagi ke basic, bagaimana kita memasang stop loss, bagaimana kita membaca market ya. Untuk batch 31 awal workshop sampai batch 31, lalu sekarang kita buka untuk batch 32-nya. Insya Allah nanti dilaksanakan 27 Juli ya. Update materialnya sedang saya update ya, karena kan tentu berkembang terus ya, banyak contoh juga sudah berubah. Untuk batch 33 kita laksanakan di bulan Agustus. Oke, ini dia Bapak Ibu untuk batch 32 sudah penuh, full ya, sudah slotnya sudah terisi. Untuk batch 33 ini bisa 7 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ada 2. Silahkan Bapak Ibu yang berminat, karena jarang-jarang juga saya bikin workshopnya, setahun ini sekarang baru bisa dilaksanakan. Untuk kelas advance ada yang bertanya nanti ya Bapak Ibu, ya, ada perubahan jadwal karena ruangannya ya. Jadi untuk yang berminat belajar volume price analysis itu ada level advance, mudah-mudahan sudah kuat di teori basic trading SBC-nya, nanti silahkan. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di deskripsi video atau scan QR code ini ya. Bagi Bapak Ibu pertama kali yang menggunakan robot, baru pertama kali akses, jangan lupa untuk mengetik perintah help supaya tahu ini di robot ini apa saja sih perintahnya. Jadi dia ada di sini ya, beberapa yang akan kita lakukan nanti. Termasuk screeningnya ya, time frame weekly juga, monthly juga. Bapak Ibu juga bisa belajar tutorialnya, sudah ada. Tinggal dipelajarin saja, nanti sambil dipraktikkan, dipelajarin, nonton after market close untuk cara analisa, teorinya ada di tutorial. Oke, di dalam after market close kita akan pertama kali kita akan ngecek dulu alertnya apa saja. Jadi biasanya seperti itu kan, setelah market tutup ada ESA, PGO, SMG, ISAT, dan SSMS ya. Jadi nanti kita lihat apakah ini layak kita beli atau tidak, perlu kita analisa. Oke, selain itu kita akan ketik rekom ya, rekom ini dia menggunakan data end of day, berbeda dengan big data analysis atau machine learning. Dia kalau end of day data ini, datanya sudah tutup, tidak akan berubah lagi. Tetapi kalau alert robot, dia bisa keluar jam 10 atau jam 11, nanti jam 3 atau setengah 4, dia supply-nya bisa masuk dan sahamnya bisa bearish ya, jadi ditutup negatif. Contohnya sekarang hari ini terbukti SMGR. Oke. Untuk rekom tanggalnya adalah tanggal 10 Juli Bapak Ibu. Kita lihat ESA. ESA ada alert dan ternyata sinyalnya adalah sign of weakness. Berarti diangkat tinggi untuk supply-nya masuk ya, untuk jual sell on strength. Tapi nanti kita analisa lagi, nanti kita lihat secara singkat. INTP ada confirm weakness, ISAT nih, ISAT ada alert, PGO ada alert, SMGR ada alert juga, tapi dia supply-nya masuk. Oke, ISAT ada, MCN buy, Pegas sell Bapak Ibu, SMGR sell ya, sinyal SMGR jadi sell. Jadi di sini kita ada ISAT, nanti apakah kita bahas ISAT? Cefin, NKP bearish, ini banyak Sido bullish harami, SMM bullish engulfing. Ini Bapak bisa lihat. Rocket Jet, Telkom dia di Rocket Jet sinyalnya buy. PWS ISAT ya, jadi ISAT, Telkom, dua-dua ini saya nggak punya ISAT, tapi saya pegangnya Telkom ya. ISAT 10.000 ya, buset, 11.000. Buset ya. Dulu pernah tahun berapa itu saya beli itu harga di 3.000. Tapi udah dijual ya, sebelum pas dia isu-isu merger tuh udahlah cukup sell on news. Oke, Pegas dia dead cross Bapak Ibu, lalu upper downtrend breakout. Ini ada Doit, ada ISAT ada alert, PGO ada, jadi ISAT-nya kemana-mana ya. Oke,
Mungkin kita bahas ISAT, Bapak Ibu. Nanti saham yang lainnya kita akan bahas secara singkat. Karena waktunya nggak cukup juga kalau membahas semua. Dan nggak mungkin pula saya beli semuanya ya. Sekarang kita akan lihat saham ledakan volume. SCR Vibum. Ini ada nggak saham yang volumenya meledak? SCR Vibum. Ada ya, Harum. Harum ini pernah dibahas kalau nggak salah. Dipilih juga kalau nggak salah. Nanti Bapak Ibu, kalau ada waktu kita akan bikin analisa singkat saham ledakan volume. Kita lihat screen lainnya SCR Extreme. Ini udah banyak yang extreme grid Bapak Ibu, berhati-hati. Kalau udah extreme grid ini dibawa tinggi untuk sell on strength ya. Jangan sampai terseret ya. Kalau udah grid, kalau mau ambil profit sebagian juga bisa. Ini sekarang gantian nih, yang fear-nya sedikit. Waktu akhir April tuh yang fear-nya banyak. BCTM grid, ya BNI ada kemarin ledakan volume udah dibuat grid, Citra sudah grid, banyak grid ya. Doit grid, ESA grid, maka dia ada tekanan ya. SSMS ada alert grid juga. Wika dia extreme grid. Sekarang kita lihat dengan SCR untuk weekly-nya, W extreme. Nah, kalau dalam weekly-nya gimana? Oh, banyak juga ya. Salah. SCR W extreme. Nah, kita harus pakai. Ini salah lagi nih. Ini ada itu. Secara psikologis kalau sekali kita salah nanti dia beruntun. Oke. Kalau di weekly-nya kayaknya imbang antara grid dan fear ya. Tapi saya tidak melihat ada saham-saham yang menarik. Kecuali ada BBCA, Extreme Fear, atau BBRI, Extreme Grid. Nah, itu baru menarik. Kalau yang kecil-kecil ini, biarlah. Oke, kita lihat juga sekarang, apalagi SCR Panic. Mencari saham-saham yang berada di zona panic. Apakah Telkom sudah masuk panic? Nah, kita lihat. Apa namanya? ISAT. Ada Inco nih banyak yang panik ya Bapak Ibu. Cek kalau dia ada habis panik terbitlah Hope itu bisa diawasi ya. Di monitor. Sekarang kita lihat juga kalau ada SCR Hope. Ini saham-saham yang Hope. Artinya apa? Kalau berada di gini kita cek nanti. Mudah-mudahan dia mengarah ke grid. Tapi kalau dia berbalik ke panik ya itu berarti tandanya dia tidak cukup kuat. Sekarang kita akan lakukan sajalah langsung pembahasan Bapak Ibu. Kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo Composite. Masih positif ya. Si ekstrim. Saya ditanya, mungkin ada yang nanya, kok masih terus ekstrim? Iya, tapi nggak sekuat dulunya. Jadi memang katanya memancing supply untuk masuk secara teori. Cuman kan tidak langsung masuk. Bahwa ikan itu tidak langsung terpancing. Dia juga pintar juga ya. Dibiarkan dulu naik tinggi supaya bayarnya tetap masuk yang retail. Nanti kalau udah mau jual barang, ya kalau sudah habis barang di atas baru ditekanlah ke bawah. Kalau masih banyak ya ngapain ditekan ke bawah. Oke, itu kita lihat weekly-nya W star. Kita nggak tahu tapi fakta secara datanya dia bahwa sudah ekstrim kenaikan beberapa waktu kemarin. Dia sudah meningkat, harus ada relaksasi maksudnya gitu. Speedo Composite, kita lihat weekly-nya. Untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya. Untuk jangka panjang masih santai, dia masih grid ya Bapak Ibu. Cuman ada beberapa saham aja nanti yang seolah naiknya kencang, tiba-tiba suplainya masuk. Beberapa saham tergantung lah. Kalau yang begitu terjadi di BBRI, BBCA, mungkin dia akan turun ya, suplainya signifikan. Tapi kalau enggak ya tetap di daily-nya dia akan ekstrim. Sekarang kita lihat dengan Star C0. Star C0 adalah rotasi bintang, rotasi saham sektoral ya. Ini yang berputar adalah bintang-bintang sektoral dengan pusat rotasinya adalah komposit, di mana kompositnya dia positif 0,24 kalau nggak salah ya, positif. Jadi saham-saham yang menguat lebih dari 2,4 dan volumenya lebih besar, maka dia akan tampak relatif menguat. Contohnya apa? Properti. Properti ini terjadi akselerasi relatif terhadap komposit, berarti dia penguat sangat signifikan juga. Lalu juga ada Tekno cukup signifikan, Trans ada penguatan, tetap menguat. Di sini industri juga menguat, lalu Basic malah melemah, Infra balik menguat. Di situ ada Telkom, di situ ada ISAT. Health kesehatan malah melemah. Itu dia.
Apalagi yang belum disebut, ini ada cyclical ya. Cyclical, soal nomor 2 juga menguat Bapak Ibu. Energi melemah hari ini. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Nah, kita lihat weekly-nya dulu. Sekarang kita hari Rabu, berarti masih ada berapa hari lagi. Nah, kita bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Dia naik. Ini mau naik, ditahan oleh supply karena di sini ada zona supply. Volume meningkat terus kayak gitu. Tetap ada pergerakan, tetap ada transaksi, tapi dia nggak kemana-mana. Artinya ini memang terjadi perdebatan, pertarungan antara supply and demand. Besok kalau malah ini menjadi merah, akhir minggu menjadi merah, dan ketika volumenya ini lebih besar, itu pertanda memang masuklah tuh barang ya, yang mau jualan. Karena di atas ini kan ada supply nih. Ini supply yang harus diabsorb karena berapa orang nyangkut di sini ya, Bapak Ibu. Oke, weekly-nya seperti itu. Candle spread-nya kecil menandakan memang ada yang coba naik, tapi ada yang menekan ke bawah. Cuman dia nggak mau jualan banyak-banyak supaya harganya tetap tinggi. Itu bentuk-bentuk dari manipulasi kalau dalam buku volume price analysis. VPA composite kita lihat VBP dulu. Kalau VB weekly composite, kalau untuk composite kita lihat di time frame weekly dulu. Di sini ya tidak terlalu kelihatan, di daily kelihatan. Ini sebenarnya spreadnya kecil ya Bapak Ibu. Karena di sini ada candle warna merah. Yang merah ini adalah supply yang lebih menang dibanding demand. Maka berapa orang yang buy di sini, yang menampung, dia nyangkut. Nah sekarang dia kembali positif, mungkin akan exit. Kita lihat VPA composite. Akan terlihat di daily. Ya, ini dia bagaimana pergerakannya, memang kecil-kecil saja ya, Bapak Ibu, kecil-kecil. Dia coba ke atas, ditekan lagi, naik ke atas, tekan lagi. Artinya supply-nya ada. Dia nggak naik ke atas, ditekan ke bawah. Dia naik ke atas, ditekan. Ini supaya harga tetap tinggi. Kalau dari sini ditekan langsung ke bawah kan nggak optimal penjualan gitulah. Inilah ciri-cirinya kalau di anak calling buku volume price analysis itu disebut yang begini, yang kita sudah menemukan ekor begini, doji-doji begini, harus waspada ya. Pasti ada satu cerita, apalagi seperti ini. Ya, dia volumenya membesar dan itu volume itu adalah chun, dia climax ya. Memang positif dia, tapi volumenya tidak biasa kalau mengatakan ada chun ya. Jadi proses terjadi seperti itu. Volumenya tinggi, tapi dikatakan gagal, tidak berhasil untuk mengangkat harga ke atas. Mungkin ini zona supply and demand. Jadi memang dia mengatakan di sini mungkin ada orang-orang nyangkut yang selama dia turun udah terbebani ya, menyangkut floating loss, mungkin sampai minus 20% gitu. Begitu di sini dia profit mungkin 0,2% atau 1%, dia langsung exit. Jadi supply-nya meningkat ya. Gitu, dia sudah tobat waktu di sini, nggak mau lagi lah nyangkut. Kalau dia berdoa supaya nanti bisa exit, begitu dia di sini ya exit lah. Seperti itu Bapak Ibu, volumenya besar tapi spreadnya narrow. Oke, kita sekarang lihat langsung ke sahamnya lah ya. Kita lihat alertnya, kita lihat dulu portfolio volatility map untuk ESA, lalu PGO, lalu SMGR, lalu ISAT, lalu SSMS. Bagaimana volatilitas mereka kalau kita bandingkan dalam menggunakan data 12 bulan ya Bapak Ibu, datanya 12 bulan. SMGR ini yang paling jatuh dalam 12 bulan, dia kalau kita averagingkan rata-rata minus 0,4 daily ya Bapak Ibu, daily. Sementara PGO dan ESA ini dia paling outperform, tapi mereka juga paling volatile ya. Jadi ISAT ini yang slow dan positif ya, kayak ISAT ini kalau invest enak nih ya. Dalam 12 tahun dia sudah outperform terhadap composite. Tapi nggak terlalu volatile dia dibandingkan PGO dan ESA. Sekarang kita lihat dengan PCM. Kita copy saja. Soalnya kalau nggak di copy nanti salah ketik lagi. Mari kita lihat. Ya, ini adalah korelasi untuk saham-saham yang alert hari ini. Misalnya Bapak Ibu punya ESA. Kalau punya ESA, lihat korelasi dengan SSMS 0,018. Dia terbalik.
Kalau begini Bapak Ibu boleh masuk ya. Kalau sudah punya ESA boleh masuk SSMS, tapi kalau punya ESA jangan masuk SMGR. Atau kalau mau masuk kurangi lotnya. Boleh masuk PGO, boleh masuk ISAT. Untuk time frame swing setahun lah ya. Kira-kira begitu dia korelasinya. Sementara ISAT, kalau sudah punya ISAT, nah ini boleh enak nih. Boleh masuk SMSN, boleh masuk SMGR, boleh masuk PGO. Karena korelasinya kecil. Seperti itulah ya. Jadi PGO juga boleh masuk kemana-mana nih. Enak nih PGO nih boleh masuk kemana-mana. Harusnya datanya sudah lebih dari 12 bulan, jadi bolehlah. Tinggal nanti mana yang menarik. Mana yang sudah ada, mana yang menarik. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nih untuk korelasi dengan saham-saham yang ada di portofolio untuk mengecek saja. Oke, berikutnya kita akan mulai. Tadi apa yang mau kita bahas? ISAT ya. Kita cek ISAT. Alert ISAT. ISAT akan kita bahas secara detail. Saham-saham lainnya kita akan analisa secara singkat. Nanti kalau yang besok terbang ternyata bukan ISAT, mohon maaf gitu. Mungkin yang terbang tadi yang lain lah, WIM, apa ya tadi ya? SSMS mungkin. Saya mohon maaf karena nggak tahu. Saya nggak tahu. Makanya perlu dianalisa. Baik, Bapak Ibu, ini dia alert ISAT. Kalau kita lihat sangat-sangat freshnya itu di bulan 4. Itu mulai ada alert, tapi kemudian baru 1 bulan kemudian baru ada alert. 1 bulan kemudian lagi, bulan 5 ada alert di sini ya, agak dekat. Nah, ini tanggal 4 Juni, 10 Juli baru ada lagi. Berarti mungkin mulai fresh di di bulan Juli ya, Bapak Ibu. Kita cek aja nanti. Kita mulai dengan VP, apalagi? Start dulu ya, Speedo dulu. Speedo ISAT. Nah, ini Bapak Ibu kalau saya ketik Speedo ISAT setelah habis ngecek alert, langkah berikutnya adalah cek speedonya. Biasa saya begitu. Kalau mau diubah juga nggak apa-apa. Nah, ini kita mendapatkan informasi bahwa saat ini demand-nya sudah lebih besar daripada supply untuk ISAT. Kita lihat weekly-nya. Speedo ISAT. Nah, kalau di weekly udah sama dia ya Bapak Ibu. Berarti dia sama-sama kuat nih. Udah kuat nih berarti nih. Ya, weekly-nya juga sudah kuat. Dia karena sudah demand-nya sudah lebih besar pada supply. Kita lihat dengan star ISAT. Nah, kita lihat rotasi bintang. Bagaimana kalau dia bergerak terhadap komposit? Tadi kan terhadap diri sendiri tuh kalau Speedo. Kalau daily ya, dengan ISAT, infra. Kalau infranya ini kalau kita lihat dia berbalik, Bapak Ibu. Dia berada di zona panik, tapi dia berbalik menguat ke arah hope untuk minggu ini. Sementara untuk sahamnya, dia ISAT ini lewat jalan belakang. Dia melemah, 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 melemah. Tapi kemudian berbelok ke atas saat momentumnya naik. Jadi dia bergerak ke sana ya Bapak Ibu. Akhir mungkin dia akan masuk ke grid, dia tidak lewat panik langsung dulu ya. Dia tidak jatuh momentumnya, tetap naik. Itu daily, kita lihat W-star ISAT. Kita lihat weekly-nya. Kadang-kadang kalau daily-nya terlalu volatile, kita lihat weekly. Kalau weekly-nya bergerak di zona panik, minggu ini dia bisa melawan ya Bapak Ibu. Mungkin baru melawan ini karena dia kalau lihatannya mungkin kemarin ke sana, dia ke kiri. Kita tunggulah Bapak Ibu hari Jumat. Hari Jumat apakah dia tambah akselerasinya ke kanan, makin menguat? Kita tunggu. Sementara dia masih berada di zona panik dan sepertinya weekly-nya volatile. Tapi sudah kuat speedometernya. Oke, apalagi? Kita lihat dengan Star S sektor nomor 7. Nah, sekarang pusat rotasinya bukan lagi komposit, tapi sesama mereka sektor infra ya. Nah, ini. Wih, ada yang sangat kuat bergerak ke atas. Apa ini sahamnya? Saya nggak kelihatan. Excel, habis panik terbitlah Hope. PGO ada di sini Bapak Ibu. ISAT, ya ISAT menguat. Sama seperti kalau pusat rotasi komposit. Tebik juga ada penguatan nih. Telkom juga ada penguatan. Apa ini? Nggak kelihatan ya, maaf. Ya, nanti cek aja Bapak Ibu ya. Nggak kelihatan itu apa. Jadi kalau kita mau lihat ISAT, dia konsisten seperti rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah komposit. Dia berada di VIR, ada penguatan, dia langsung masuk ke grid. Nggak pakai acara jatuh ke panik dulu dia. Oke, kita lihat VPA monthly ISAT. Bagaimana struktur besarnya? Kita gunakan chart monthly-nya. Oke, sudah naik tinggi ini ya. Sudah naik tinggi. Ini yang saya bilang waktu pandemik itu dia berada di 2000-3000 ya. Jadi kalau dari sini
marking down, akumulasi, marking up, langsung ke sana. Di sini saya sudah keluar karena kalau nggak salah ada informasi merger ya dengan Trik 2002, kalau nggak salah 2001. Oke, sekarang kita lihat. Oh, belum ambil kesimpulan. Ya, ambil kesimpulannya bahwa kalau pakai chart monthly, dia dari tahun 2010 sudah marking up. Ini dalam fase marking up, rally ya. Dari mana kita tahu? Ya, patternnya saja, lihat. Patternnya. Jadi ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high. Ini higher high ya. Ini high low. Nah, ini higher high. Ya, high low, higher high lagi. Karena dia bentuk high low. Nah, jadi kalau kita kan nggak tahu nih Bapak Ibu ya, ya udah kalau lagi begini, menurut saya sih let profit run ya, stop lossnya aja dijaga naikkan terus. Sekarang kita akan lihat VPA weekly ISAT. Kalau sudah naik tinggi kita utak-atik, nanti kalau kita sell on strength, naik terbang tinggi nyesal pula. Oke, ini kalau kita lihat dia sideways di term ini ya, dari mulai dari Oktober atau September 2022 sampai April, baru dia mulai ada perubahan tren. Bottomingnya di sini. Di sini bottomingnya, lalu low, high, high, low, higher, high. Patternnya terbentuknya di sini high, low, high, high, low, higher, high. High, low, ini higher, high. Nah, ini high, low, ini mungkin higher, high. Ya, patternnya seperti ini. Ini high low. Jadi masih marking up. Higher high, ini high low. Mungkin dia nanti akan membentuk higher high. Jadi, kalau untuk weekly, stop loss-nya ada di sini. Ya, weekly yang main time frame panjang 9475 dikurang 2 tick berarti 9425. Ini stop loss untuk weekly. Ya, di sini stop loss-nya karena high low. Nah, swing low dia sudah break yang di sini sedikit, maka dia bisa ditarik ke atas. Kita lihat di daily VPA ISAT. Nah, ISAT ini sekali lagi tinggal untuk let profit run. Kalau mau beli saya tidak. Selain saya memang masuknya ke Telkom ya. Dia turun. Low-nya di sini. Kalau untuk weekly tadi stop loss-nya tadi sudah disebut. Sekarang dia untuk daily. Daily sudah bisa dinaikkan stop loss-nya Bapak Ibu karena dia pattern-nya juga sudah break upper downtrend. Jadi menaikkan stop loss tuh kalau upper downtrend-nya break, maka stop loss-nya kita tarik. Antara yang di break kita cari swing low-nya ya, apalagi dia besar juga volumenya. Nah, ini stop loss-nya sudah bisa naik ke sini. Yang punya ISAT naikkanlah stop loss-nya. Ya, yang belum punya ISAT udah ketinggian ini. Oke, sinyalnya adalah effort to rise bullish sign. Effort to rise bullish sign, jadi candle ini adalah bullish sign. Volumenya sangat besar, volumenya besar, spreadnya lebar, close-nya di atas. Jadi tiga-tiganya sudah hijau. Secara volume price analysis sudah oke nih. Trennya juga untuk immediate trend atau yang 3 candle ini dia 5 candle terakhir dia sudah up. Besok bisa kalau ini menjadi the best time for buying, maka dia akan tes dulu untuk naik atau dia naik dulu untuk tes naik. Jadi begitu. Kalau yang mau main cepat, ya di sini dijual lah mungkin 25%. Kalau yang tadi di atas mandinya, kalau enggak dia akan all time high lah kalau nggak salah ya. Oke, itu sekarang kita lihat stop loss-nya lagi, konfirmasi pakai evol ISAT. Sekali lagi untuk memperkuat jangan pernah trading tanpa stop loss ya. Kalau kita lihat ini dia break ya Bapak Ibu, saat dia break kita mulai mengincar menaikkan stop loss. Antara dia break dengan ini dicari swing low-nya berarti stop loss-nya di sini. 2 tick di bawah yang swing low. Oke, stop loss-nya kelihatan. Lalu kita lihat dengan VBP weekly ISAT. Kita lihat zona supply and demand-nya. Kalaulah dia menjadi all time high tentu nggak kelihatan. Ya, atasnya. Setelah ini ya, proyeksinya nggak kelihatan. Itu kelemahan supply and demand. Kalau belum kejadian, belum ada data, dia nggak tahu. Satu-satunya caranya kita mengandalkan trading bisnis bahwa let profit run saja, jangan terlalu ini. Biarkan bisnis itu berjalan dengan autopilot. Dia naik ke atas Bapak Ibu weekly. Kita lihat di sini ada besar ini dia. Nah, ini demand zone ini
sudah dites oleh yang satu ini. Jadi stop lossnya bisa di bawah karena dia sudah ngetes. Masing-masing bergerak. Sekarang kita lihat atasnya ini ada supply. Ini dia. Kalau kita tarik mungkin di sini. Ya. Ini kalau saya masuk di sini yang mau main cepat ya jual di high-nya. Ya, ini mungkin amankan 10%, sisanya lihat profit run. Siapa tahu di sini supply-nya turun, membentuk double top, dia malah turun ke bawah kalau nggak dinaikkan stop loss-nya. Kita lihat daily, VBP, ISAT. Saya nggak punya, jadi bahas ya seadanya saja, mau bagaimana lagi. Apa yang tergambar saya dibahas. Oke. Yang seperti tadi disampaikan, di bawah ini adalah demand zone. Kelihatan? Dia sebagai wheel hijau yang panjang, ini disebut dengan demand zone. Dites oleh candle ini. Karena dia demand, dia lompat ke atas. Ya. Kalau dia bukan demand, maka dia tidak menyentuh zona demand, ya nggak masuk demandnya. Oke, di atas ini ada supply, mungkin yang besar ini dia Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin akan tertahan nanti. Ya ini dia ya, ini adalah demand zone. Maaf tarik garisnya susah. Jadi mungkin masih bisa naik ke atas. Baru di atasnya ada lagi yang panjang ini, mungkin di atas ini ada lagi. Kalau di sini ada perlawanan, tetap dia bawa ke atas, tapi di sini tiba-tiba ada uptrust, mungkin itu ada indikasi menjadi double top. Tapi saya tidak mendoakan ya Bapak Ibu. Cuman dia menurut saya masih bisa naik ke atas karena supply-nya masih tinggi. Kalau turun ke bawah, kita punya demand di bawah. Jadi dia berada di tengah-tengah nih. Patternnya kalau mau ditarik kan begini, dia break aja tuh. Kalau kita mau tarik pattern gini, sama tarik pattern gini, dia break, sebenarnya dia turun dulu untuk naik ke atas, segitiga. Oke, sekarang kita lihat dengan wave. Wave ISAT. Elliott wave-nya gimana? Elliott wave-nya, iya. Dia kalau anggaplah ini benar zigzagnya, dia sudah membentuk new high. Ya, dia break ke atas. Dan di sini volumenya dia valid juga saat dia turun. Ya, ini saat dia turun, volumenya ini kecil saja dan dia langsung besar. Break up divalidasi oleh volume. Nanti kalaupun ada turun kecil, harus kecil, jangan besar-besar merahnya baru naik lagi ke atas. Jangan sampai sebesar lah. Kalau besar begini dia akan melanjutkan penurunan dulu. Itulah dia. Elliott wave itu harus divalidasi dengan volume. Tapi kan orang itu versi orang-orang trader volume price analysis. Tapi bagi orang-orang Elliott wave udahlah nggak perlu ribet katanya. Ya bebas-bebas saja. Sekarang kita lihat dengan DOM ISAT. Ini luar biasa 28% di hari ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat perbandingan antara foreign dan lokal di pasar reguler, maka asingnya ada 28%, lokalnya ada 71%, cukup besar ya. Dalam 5 hari juga besar, dalam 20 hari juga besar ini. Mungkin asingnya juga banyak masuk ke ISAT atau banyak bertransaksi di ISAT. Kita cek dengan foreign flow, yaitu PIF, ISAT. Oke. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ISAT. ISAT-nya ini untuk daily, Bapak Ibu bisa lihat kalau di sini asingnya keluar, ya sahamnya nggak kemana-mana. Ini asingnya masuk, sahamnya naik, asingnya keluar, dia turun. Di sini ada asing besar. Nah, di sini yang kelihatan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di sini kelihatan kalau asingnya distribusi. Sahamnya turun tapi tidak seturun begitunya ya Bapak Ibu. Artinya korelasinya mungkin tidak tinggi-tinggi amat. Di sini kalau kita lihat asingnya terjadi akumulasi, ya sahamnya begitu-gitu aja. Hari ini asingnya masuk 12 miliar net buy di ISAT. Dalam 5 hari dia membesar menjadi 23 miliar. Dalam 20 hari juga membesar, berarti akumulasi net buy menjadi 36 miliar, 36,8. Dalam 60 hari ternyata net sell. Jadi dalam 60 hari itu ada besar-besaran ini keluar asingnya 318 miliar dalam 100 hari. Ya menjadi tidak terlalu besar juga karena sebelumnya juga berarti ada net buy sebesar 182,2 miliar. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk asing ya dalam 5 hari ini cukup besar dia ya. Oke, itu kita lanjut dengan tren ISAT.
Berikut ini adalah chart trend untuk financial ratio. Kita lihat untuk Q1 lumayan nih, EPS Giro-nya sebesar 8,11. Tapi kalau kita percaya dengan valuasinya, dia mengatakan ISAT ini over value. Harusnya dia fair value-nya ada di 7,85. Dan kalau kita lihat di sini juga Bapak Ibu dia sempat naik, lalu di sini ada channel trend. Dia sudah break Bapak Ibu. Break, dites lagi, dia break, tes. Jadi seperti saya tadi, dia ini adalah tren ke bawah, di break. Kalau seandainya di break, mungkin dia akan turun lagi untuk naik lagi. Ya, Bapak Ibu ini kelihatan tadi ada channel yang di break. Low, high, high, low, higher, high. Dia sekarang membentuk di sini ya higher high. Ini untuk pattern trend up yang dari lower low ini. Berikutnya kita lihat dengan PWS. Berarti kesimpulan pakai tren adalah dia break up itu channel trennya, dia mengubah tren. Sekarang kita lihat untuk PWS, apa katanya? Banyak buy, itu katanya ya. Ada tiga buy dari indikator, IDX, stokastik, dan trik sudah buy. Trennya juga sudah up, itu katanya. Informasi yang kita dapat dari chart ini. Volumenya sangat besar, itu lagi ya. Spreadnya juga sangat besar. Close-nya tinggi. Nah, dia sudah akumulasi. Jadi, secara sinyal dari chart ini menunjukkan sinyalnya bagus untuk buy, dia bisa naik ke atas. Baru kita lihat lagi. Dia ada sinyal buy, oke. Tapi di atasnya ada resistance nih. Di bawahnya juga ada support. Dia harus break dulu ke atas Bapak Ibu, nanti ini kan bergerak. Kalau mau masuk mudah-mudahan dia sampai atas. Cuma target tinggi-tingginya saya tidak tahu. Ya, selain membentuk yang paling tinggi ini targetnya. Kalau mau style jangka panjang ya let profit run dan biarkan saja, jangan di sell sampai stop lossnya kena. Itu saja karena dia kan ranging juga sebenarnya di sini dan mau bentuk ke atas banyak possibility yang terjadi. Apakah ada break up, apakah menjadi double top. Oke, itu. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu sama alert yang lain. Ada ESA. Alert ESA. ESA ini kayaknya tadi melemah ya. Dia sudah naik, sudah ada alert, rutin terus. Dan bulan 3 ada alert, bulan 4 ada alert, bulan 5 ada 3 alert, bulan 6 dia sempat ada alert, bulan 7 ada. Mungkin sudah naik tinggi juga. Kita lihat dengan Speedo, ESA. Ekstrim ya. Wah, ini kalau udah ekstrim Bapak Ibu artinya waspada kalau supply-nya masuk untuk menekan. Jadi dia bisa saja pagi diajak tinggi. Kita ada alert termakan. Dia jualan. Besok ada naik tinggi. Retailnya ya. Masuk. Dijual dia gitu. Bisa jadi. Itu sudah ekstrim perlu berhati-hati. Ya kalau mau cari aman, ya profit taking dulu lah. 10%, 20%. Nanti kalau udah turun buyback lagi atau yang penting profit lah. Speedo kita lihat dengan Star ESA. Rotasi bintangnya sih kalau kita lihat dia berada di zona panic mau menuju hope. Ini kita sebut dengan habis panic terbit low hope untuk saham ESA. Silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu ya. Kita VPA ESA. Benar nggak dia? Sudah tinggi. Oh iya, ini sinyal-sinyal pertanda bahwa sudah ekstrim. Dia naik tinggi, supply-nya masuk. Volumenya sangat besar ya, Bapak Ibu dia kembali masuk. Ini kemungkinan besok dia akan tekan dulu karena supply-nya sudah besar, Bapak Ibu. Sudah ekstrim maksudnya speedometernya. Dan dia ini adalah sinyal buying climax ya, Bapak Ibu. Tapi dia nggak tutup hijau. Besok bisa aja dibawa tinggi, turun lagi. Atau besok kalau mau memang orang udah sadar, udah ekstrim, dia akan langsung merah. Volume sangat tinggi, lowernya close-nya di bawah. Berarti menegasikannya ini alert yang membuat waspada. Stop loss-nya dinaikkan saja, dirapatkan. Mengunci profit yang ada. Itu kita lihat dengan foreign flow, PIF, ESA. Bagaimana dengan asingnya? Nah, berikut ini adalah foreign flow untuk ESA. Menariknya Bapak Ibu ya, korelasinya tidak terlalu tinggi. Kalau kita lihat pergerakan, warna hijau ini adalah asing yang masuk, warna merah ini adalah asing yang keluar. Divalidasi oleh bar-bar warna merah ini itu adalah net sell, yang warna hijau adalah speki adalah asing yang net buy besar. Nah, hari ini
Asingnya masuk 12 miliar, 12,38 miliar. Itu ditandai dengan spiky hijau ini cukup besar, ya, cukup besar. Saya nggak tahu domnya berapa. Dalam 5 hari dia ada sedikit besar juga, 19 miliaran. Dalam 20 hari ternyata ada beberapa sinyal hari yang net sell menjadi 16 miliar. Dalam 60 hari mengecil lagi menjadi 9 miliar karena ada banyak asing keluar di sini. Nah, dalam 1 hari kalau kita kumulatifkan menjadi sangat besar, paling besarnya dari sebelum-sebelumnya, maksud saya makin membesar, sebesar 50 miliar. Jadi, hari ini agak anomali juga ya. Mungkin yang banting yang beli ini lokal, jadi asingnya masuknya besar. Net buy asingnya, tapi lokalnya profit taking. Oke, kita lihat berikutnya untuk PGO ya. PGO kayaknya, nggak tahu nih bagus atau enggak. Kita lihat alert PGO. Berapa hari lalu ada alertnya nih. Ya, tanggal 21 bulan lalu ada alert PGO. Kita lihat dengan Speedo PGO. Speedometernya belum ya, belum ekstrim. Kita kelihatan dari bayang-bayangnya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star. Star PGO. Kalau rotasi bintangnya bagus. Dia sudah dari habis panik terbitlah Hope. Masuk ke Hope, dia mulai ada penguatan ke sana, sudutnya mulai tinggi. Mudah-mudahan dia bergerak ke grid. Nanti kalau daily sudah grid, udah fear-nya masuk, mungkin yang mau ambil profit taking yang metodologinya adalah swing, nge-swing ya bisa mungkin ya, rapatkan stop loss-nya. Kita lihat dengan VPA PGO. Kita lihat price dan volumenya. Oh, mainnya di apa ini mainnya? Dia mengetes bottom. Demand-nya ada di sini, dia tes, tapi tidak stop loss hunter. Ini ada demand, dia tes, untuk naik ya. Dia ngetes dulu Bapak Ibu, dia ngambil dulu bawahnya untuk naik. Berarti ini main time frame besar. Hari ini sinyalnya VPA, sinyalnya ada effort to rise bullish trend. Sinyalnya bullish trend, dia break up ke atas dan volumenya tinggi. Kenapa gambarnya kecil? Karena visualisasi terbatas oleh karena ada di sini yang besar. Oke, volumenya tinggi, spreadnya juga di atas rata-rata, close-nya di atas. Masih bagus, Bapak Ibu, dia break high sebelumnya. Targetnya mungkin weekly nih, VPA weekly PGO. Dia ngetes dulu ya. Oh iya, dia ngetes dengan di sini Bapak Ibu. Jadi dia naik ke atas, mudah-mudahan ini bisa lebih tinggi lah. Ya, lebih tinggi. Mudah-mudahan dia break ke atas. Ya, yang pegang aja lah. Bagi yang sudah punya, kita lihat dengan PIF. Saya mau lihat foreign flow-nya. Bagaimana dengan asing di sini. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Pertamina Geothermal. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau sebelum-sebelumnya nih asingnya volatilitasnya tinggi nih bulan Desember, Januari sampai Februari ya. Dia naik tinggi, turun besar, ya naik tinggi. Asingnya masuk akumulasi, lalu nggak lama kemudian asingnya distribusi lagi net sell, sahamnya ya bergerak gitu saja. Nah, di sini terjadi akumulasi asingnya, di sini juga dia net sell besar. Oke, kita lihat yang terakhir, mulai pertengahan Juni asingnya akumulasi terus, bahkan net sell-nya tipis-tipis aja. Hari ini net foreign buy-nya 7,4 miliar. Dalam 5 hari dia membesar, akumulasinya menjadi 19,7 miliar. Dalam 20 hari semakin membesar, akumulasinya menjadi 64 miliar. Dalam 60 hari semakin membesar. 87 miliar, tapi dalam 1 hari dia mengecil karena ada diantaranya ada net sell besar. Nah, kita bisa lihat di situ sampai 60 hari terakhir asingnya ini masih terus akumulasi secara relatif ya. Secara kumulatif. Oke, itu dia untuk foreign flow untuk asing di Pertamina Geo. Sekarang kita lihat SMGR, alert SMGR. Ini ditutup merah ini. Kaget juga ya. Oke, SMGR ini Bapak Ibu belinya kapan? Belinya waktu dia ekstrim. Ekstrimnya itu Bapak Ibu cek. Saya ada analisa saat dia SMGR ekstrim fear ya. Lalu kalaupun enggak fresh pertamanya kita bisa beli bulan lalu di tanggal 4 bulan 6 ya. Di sini mulai ada alert pertama, ini sudah tidak fresh lagi, apalagi ini, ya sudah naik tinggi harusnya koreksi. Oke, jadi kalau alertnya sudah tinggi, sudah banyak, ya harusnya
jangan terlalu agresif karena risknya tentu lebih kecil, risknya lebih besar daripada rewardnya. Kita lihat Speedo SMGR. Speedo SMGR dia berada di zona grid, artinya demandnya masih lebih besar pada supply secara speedometer. Kita lihat Star SMGR. Bagaimana dengan rotasi bintang? SMGR rotasi bintangnya masih menguat, masih di zona grid. Oke, kita lihat VPA SMGR. Penasaran dibantingnya kapan ya? Dibantingnya kapan ya? Karena ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat mau belinya itu saat panik-paniknya di sini nih, di sini dia akhir Mei kita bisa beli ini, atau pas alert pertama nih 1 2 double bottom ya. Low high high low high high, dia break. Nah, ini disebut dengan the best time for buying. Dia harus turun dulu memberikan second chance to buy. Oke, dia tidak, sinyalnya itu tidak tune ya. Jadi memang sepertinya dibanting di berakhir. Ini afters bar. Afters bar ini kalau dalam volume price analysis ya, kalau Ibu ada waktu nanti belajar volume price analysis, kita akan belajar namanya sign of weakness atau sign of weakness ya lah ya. Dia akan masuk lagi ke fase berikutnya. Oke. Dia memberikan second chance to buy sebelum dia bergerak. Nanti mudah-mudahan dia tidak membentuk new low. Kalau dia membentuk new low berarti ini redistribusi aftersnya valid. Dia katakan uptrust sign of weakness. Ini sign of weakness atau as always, this uptrust is very high volume. Confirm weakness, possible of uptrend, start downtrend soon. Kenapa? Dia membutuhkan second chance to buy ya. Saya penasaran, dia turunnya dibanting atau di mana ya? Coba kita cek dulu ya. Cek di RTI. Saya cek tadi di RTI, SMGR ini dibantingnya mulai jam 3 mulai kelihatan supply-nya masuk, terus ditekan sampai closing. Pre-closingnya tidak ada apa-apa ya Bapak Ibu, tidak signifikan. Memang supply-nya terpancing untuk masuk ya, apa-apalah. Mungkin kemarin sudah ekstrim dia. Sekarang menjadi ini, kemarin sudah ekstrim, begitu sekarang supply masuk, dia menjadi zona grid. Oke, kita lihat foreign flow, FIS, SMGR. Cek kalau mau punya SMGR, cek di ini ya, di itunya, RTI. Berikut ini foreign flow untuk asing Bapak Ibu. Mungkin ada korelasinya lah ya, ini asingnya masuk, warna hijau, dia naik sedikit, asingnya keluar dalam. Oke, langsung saja. Hari ini asingnya masuk 22,45. Ya tadi kita lihat supply-nya mungkin lokalnya masuk jual besar-besaran di dekat-dekat mau nutup ya jam 3-an. Dia hari ini ada net buy sebesar 22 miliar. Dalam 5 hari dia 25,94. Jadi kalau kita kumulatifkan dalam 5 hari ya cukup besar hari ini gitu. Kalau enggak dia akan negatif ini. Kalau hari ini enggak sebesar ini. Dalam 20 hari dia menjadi 21 miliar, tapi net sale dalam 60 hari ada net sale 476 miliar besar, jadi dalam satu hari dia 514 miliar. Jadi memang bottoming kemarin-kemarin dalam satu hari dan asingnya keluar, terus dalam 25 hari ini asingnya sudah mulai masuk secara konsisten. Oke, itu untuk foreign flow-nya. Kita lanjutkan dengan saham lainnya. SMGR memang kalau kita lihat alertnya keluar pagi, sorenya bisa disembelih ya. Kita lihat alert SSMS. SSMS juga sudah banyak alertnya. Di bulan 7 ini aja dia sudah ketiga. Jadi freshnya kemarin-kemarin nih tanggal 1 sampai tanggal 4. Sekarang ada alert kedua untuk penguatan. Mungkin kita cek aja ya. Kita lihat dengan Speedo, SSMS. Bagi yang sudah punya nih harusnya kalau alert ketiga nih masih, nah ini ekstrim pula dia. Kalau sudah ekstrim secara teori akan memancing orang untuk profit taking sebagian atau supply-nya memancing untuk masuk karena sudah ekstrim. Naiknya terlalu ekstrim. Kapan lagi yang gitu? Nanti masalah turun lagi kita buyback lagi gitu. Ada yang sistem tradingnya seperti itu. Kita lihat dengan Star dulu, Star SSMS. Jadi apapun itu harus dianalisa dulu di price dan volume ya Bapak Ibu. Kalau dari rotasi bintang, SSMS ini sempurna, dia berada di zona grid dan jarak antar bintangnya yang lihat terjadi akselerasi relatif terhadap komposit, berarti pergerakannya menguat melebihi komposit. Sementara sektor non-cyclicalnya masih berada di zona panik, belum terdapat signifikan penguatannya. Untuk hari ini malah dia jatuh momentumnya. Lihat weekly lah, Star SSMS. Karena dia sudah berada di grid, kemana lagi dia gerak?
Oh, di weekly-nya juga dia berada di grid, sama-sama menguat ya Bapak Ibu weekly-nya. Oke, sama-sama menguat dia. Sama-sama sudah berada di zona grid. Cuman untuk weekly-nya momentumnya maksimum. Ya di sini lihat. Resultantenya maksimum antara momentum dan power price. Jadi dia akan bergerak kuat. Lemah salah satunya bergerak ke kiri atau ke kanan. Tiba-tiba supply-nya berkurang, demand-nya berkurang, dia bisa bergerak fear itu. Maksudnya. Sekarang kita lihat dengan VPA SSMS. Ya menguat ya. Berarti ini harus di weekly, soalnya kita lihat dia membentuk mangkuk begini ya Bapak Ibu. Pas di sini nih hati-hati. Oke, kita lihat effort to rise bullish sign. Price-nya kuat dan menguatkan Bapak Ibu karena volumenya. Dia kuat dan menguatkan oleh volume, dikuatkan oleh volume. Volumenya dia rata-rata, spreadnya wide, upper side, dia break, break, 1 2 ada koreksi. Kalaupun nanti 1 2 ada koreksi itu baru sehat ya. Jadi kalau 1 2 koreksi dulu, naik lagi, koreksi dulu, naik lagi, naik, koreksi dulu, gitu. Sinyalnya effort to rise bullish sign kita lihat dengan foreign flow-nya, PIF harus cek weekly-nya itu Bapak Ibu. PIF SSMS. Silakan nanti Bapak Ibu cek aja VPA weekly untuk SSMS. Berikut ini adalah foreign flow untuk SSMS. Kita lihat ya Bapak Ibu untuk bulan Juli ini yang 3 alert ini udah naik. Jadi kalau alert pertama sudah masuk dia sudah naik ke atas lah. Ya karena nggak dapat kayak saya di apa yang saya buat tutorial trading plan itu. DRMA saya cuma dapat kecil lah, paling berapa puluh lot aja. Kecil ya dari yang dialokasikan. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat warna merah ini adalah asingnya net sell. Kita konfirmasi di bawahnya adalah speki merah itu artinya net sell. Kalau warna hijau artinya net buy. Di sini sahamnya turun, asingnya keluar besar ya. Nah, ini ada naik sedikit, sahamnya naik. Nah, mulai lihat konsisten naik itu di Juni. Sampai alertnya di bulan Juli dia konsisten naik. Selama bulan Juli asingnya masuk terus. Jadi hari ini dia masuknya 1,8 miliar. Dalam 5 hari dia 4,7 miliar. Dalam 20 hari 10,7 miliar. Dalam 60 hari 10,73. Ya tipis karena ada dalam 60 hari ini mungkin net sell-nya ada masuk seperti di sini. Dalam 1 hari dia turun di 723. Artinya dalam 20 hari asingnya ini konsisten masuk, bisa kita lihat dengan konsistennya foreign flow line ini bergerak ke atas. Jadi harus lihat weekly-nya Bapak Ibu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah 50 menit soalnya, nanti Bapak Ibu cek sendiri. Mudah-mudahan ketemu target untuk weekly-nya. Jangan lupa Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan di-subscribe. Kalau ada Bapak Ibu yang berminat mengikuti workshop trading aset bisnis, silahkan ikuti. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berminat untuk melanjutkan ke level volume price analysis. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.